Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Faiza dengan NIM 09031382328167, kelas Sistem Informasi Bilingual 6B, jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Pada video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Fatoni STMSI. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai judul penelitian kelompok kami, yaitu klasifikasi tingkat depresi menggunakan algoritma random forest berdasarkan faktor gaya hidup. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Hania Faiza, lalu rekan saya Octavio Teunadi dan Salwa Salsabila Siregar. Pada latar belakang ini, sudah termasuk pada bab pertama pendahuluan sesuai dengan template jurnal tempat kami akan publish. Dan latar belakangnya sebagai berikut. Depresi merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang banyak dialami oleh mahasiswa dan dewasa muda. Dan kondisi ini dapat berdampak pada penurunan performa akademik, gangguan interaksi sosial, serta menurunnya kualitas hidup apabila tidak teridentifikasi sejak dini. Seiring berkembangnya teknologi, pendekatan machine learning mulai dimanfaatkan untuk mendukung proses deteksi dan klasifikasi risiko depresi secara lebih objektif dan berbasis data. Beberapa penelitian melaporkan bahwa algoritma random forest menunjukkan performa yang baik dalam memprediksi resiko depresi dengan nilai akurasi dan AUC yang tinggi, seperti yang dikutip pada referensi yang pertama dan ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa metode komputasional berpotensi besar dalam pengembangan sistem klasifikasi tingkat depresi. Pada mahasiswa, depresi tidak muncul secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan akademik, stres finansial, serta kualitas tidur dan pola aktivitas sehari-hari, yang dikutip pada referensi yang kelima. Jumlah studi mengindikasikan bahwa faktor akademik, interpersonal, dan lingkungan memiliki kontribusi signifikan terhadap kondisi stres dan kesehatan mental mahasiswa, yang dikutip referensinya 6 dan ke-7. Penelitian lain menunjukkan bahwa model prediksi berbasis data akademik dan gaya hidup mampu mengklasifikasikan risiko depresi mahasiswa dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang dikutip referensinya ke-8. Namun demikian, sebagian penelitian masih menganalisis variabel secara terpisah sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas tingkat depresi yang dipengaruhi oleh kombinasi faktor gaya hidup secara stimulan. Berbagai algoritma machine learning telah digunakan untuk memprediksi depresi mahasiswa, antara lain random forest, support vector machine atau SVM, dan gradient boosting. Random forest dilaporkan memiliki performa klasifikasi yang lebih stabil dibandingkan SVM berdasarkan metrik evaluasi seperti accuracy dan F1 score, seperti referensi yang ke-9. Sementara itu, gradient boosting menunjukkan tingkat error yang lebih rendah pada skenario tertentu, yang dikutip pada referensi yang ke-10. Selain itu, pendekatan ensemble secara umum memberikan hasil prediksi yang lebih optimal dalam analisis risiko depresi berbasis faktor personal dan gaya hidup. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada prediksi risiko depresi secara umum, bukan pada klasifikasi tingkat depresi secara lebih spesifik berdasarkan faktor gaya hidup. Walaupun tingkat akurasi yang dilaporkan relatif tinggi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa performa model dapat menurun ketika data mengandung kesalahan respons, yang dikutip pada jurnal ke-11. Selain itu, integrasi faktor gaya hidup sebagai variabel utama dalam klasifikasi tingkat depresi masih belum dikaji secara mendalam dalam satu model yang komprehensif. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan model klasifikasi yang tidak hanya memiliki akurasi yang tinggi, tapi juga stabil serta mampu mengidentifikasikan kontribusi faktor gaya hidup terhadap tingkat depresi mahasiswa.
Penelitian ini mengusulkan penerapan algoritma random forest untuk klasifikasi tingkat depresi mahasiswa berbasis faktor gaya hidup. Random forest dipilih karena terbukti memiliki performa yang unggul dalam klasifikasi depresi mahasiswa dibandingkan algoritma yang lain, baik dari sisi akurasi maupun keseimbangan precision dan recall yang dikutip referensi yang ke-13. Selain itu, algoritma ini mampu mengklasifikasikan tingkat keparahan depresi secara efektif dalam beberapa kategori. Integrasi variabel gaya hidup juga relevan, mengingat faktor seperti aktivitas fisik dan stres berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan mengembangkan dan mengevaluasi model klasifikasi tingkat depresi menggunakan random forest berdasarkan faktor gaya hidup. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian mesin learning pada kesehatan mental mahasiswa yang sebelumnya lebih berfokus pada instrumen psikologis tanpa integrasi gaya hidup secara komprehensif. Secara praktis, model yang dihasilkan diharapkan menjadi dasar pengembangan sistem deteksi dini depresi di lingkungan perguruan tinggi. Lalu, eh, referensi yang kami gunakan pada template jurnal ini telah sesuai, yaitu menggunakan kutipan IEEE. Dan kutipannya itu kami eh, memberikan 15 kutipan jurnal pada latar belakang ataupun bab pendahuluan kami. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.